Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di KPS TV. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membedah buku. Tapi sebelum mulai untuk membedah buku, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Karissa Putriani dari kelas 81 sebagai MC di sini. Halo, nama saya Pridea dari kelas 81. Nama saya Amanda dari kelas 83. Nama saya Kayla dari kelas 71. Nama saya Gaitsa dari kelas 71. Nah, sebelum mulai, aku mau nanya-nanya nih sama kalian. Belakangan ini lagi sibuk apa? Kabar kalian baik atau tidak? Boleh dijawab, Amanda? Kabar saya baik dan akhir-akhirnya saya cuma ngerjain tugas. Cuma ngerjain tugas, sibuknya cuma mengerjakan tugas. Kalau Getsa nih, belakangan ini lagi sibuk apa? Belakangan ini lagi sibuk bikin video buat proyek ya. Kegiatan sekolah juga, proyek. Oke, kalau Pridea nih? Kurang lebih sama ya. Tugas Iya. sekolah juga. Oke, kalau Kayla? Sama tugas sekolah juga. Belakangan ini sekolah kalian terasa seru atau terasa berat? Boleh Berat dong tapi seru sharing. sih. Berat tapi seru ya. Sama semua, berat tapi seru, terasa berat. Nah, kali ini kita akan membahas novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Nah, aku mau dong nanya-nanya, kenapa sih kalian milih novel ini untuk dibaca? Apa yang menarik dari novel ini? Boleh Getsa dijawab? Saya beli buku ini karena banyak review-review dari sosmed ya. Iya. Terus buku ini juga banyak direkomendasiin dari teman-teman gitu. Terus covernya juga menarik perhatian. Oke, kalau Pridea, kenapa milih novel ini untuk dibaca? Apa yang menarik dari novel ini? Karena banyak di review di medsos juga sih. Sama lagi nyari genre baru buat dibaca. Biasa baca genre apa sih? Kalau nggak banyaknya sih romance ya. Sama fiksi. Iya. Pinter nggak? Enggak juga. Pinter dong harusnya. Kalau Amanda, kenapa baca novel Laut Bercerita? Saya baca buku Laut Bercerita karena saya mendengar PM teman saya nangis-nangis baca buku ini. Jadi saya tertarik gitu, kok saya ada buku sampai bikin teman saya nangis. Nangis sekejar-kejarnya. Kok bisa gitu? Jadi Amanda penasaran ya, apa sih yang membuat ini sedih gitu? Kalau Kayla, kenapa baca novel ini? Saya beli buku ini karena covernya yang menarik. Terus juga banyak yang rekomendasiin dan juga termasuk bestseller. Oke, jadi karena banyak yang merekomendasikan, berarti bagus-bagus novelnya. Nah, karena kalian baca nih, apa sih yang kalian pikirkan atau rasakan saat kalian membaca gitu? Boleh Kayla dijawab? Perasaan saya pas baca itu awalnya, perasaan saya pas awal baca itu lumayan sedih karena kan itu langsung pertama-tama langsung disambut sama si lautnya itu disiksa. Iya. Terus pas berjalannya waktu sampai ke akhir buku itu tetap sedih. Tetap sedih ya. Ada nggak sih bagian senangnya gitu? Ada dong harusnya. Ada ya. Kalau Pridea nih, Awalnya pas beli itu penasaran karena penasaran. Iya. Oke. karena ada di covernya ada kaki yang di lantai. Nah itu tuh bikin penasaran kenapa sih tokoh yang di kakinya di lantai ini bisa sampai di lantai gitu. Kenapa gitu sampai bahkan backgroundnya tuh laut jadi Iya. membuat lebih menarik ya. Kalau Amanda kenapa? Itu kan tadi ya jelasin saya nangis-nangis. Iya. Penasaran. Terus waktu baca prolognya, wah ngerti nih kenapa bisa nangis. Oke, padahal baru prolog ya. Jadi udah tegang duluan ya. Oke, kalau Getsa, Karena kurang lebih sama ya kayak Kak Pridea, Kak Amanda, Kayla gitu. Terus juga emang dari prolognya udah kelihatan sedih sih. Tapi kirain endingnya biasa aja happy end. Happy, Ternyata sad end. sama aja dari Iya. awal ya. Nggak ada happy ending sama awal happy gitu. Oke, bagian mana sih yang teman-teman suka di novel ini? Entah itu saat di ending kah, atau di awal, atau ternyata di tengah-tengah cerita. Boleh sedikit diceritakan, Kayla?
Bagian yang saya suka itu di bagian akhir, di mana keluarga-keluarga aktivis yang kehilangan ini tuh menaburkan bunga di laut. Oke. Itu sangat menyayat hati sih. Untuk mengenang mereka. Iya. Kira-kira mereka tuh udah ketemu belum sih? Udah ketemu kebenarannya? Belum. Belum? Iya. Oke, kalau Amanda, bagian mana yang paling Amanda ingat atau suka? Waktu si laut kembali setelah dipisah ke Anjani. Oke. Itu Anjani kayak benar-benar sedih waktu lihat laut menemukan kahan sekali. Terus saya sadar bahwa ternyata seberat itu perjuangannya. Oke. Anjani ini siapanya laut? Kok bisa sesedih itu? Besarnya. Pacarnya laut. Oke. Kalau Pridea? Udah ya? Belum. Oh, belum boleh dijawab. Pas bagian lautnya ini udah hilang kan. Udah beberapa tahun dari laut ini hilang, tapi anggota keluarganya itu tetap aja mereka punya ritual buat makan bareng di Makan akhir bersama di pekan, akhir ya. pekan. Oke. Nah, tapi pas laut ini udah hilang, mereka tetap aja nyiapin buat laut. Nyiapin Jadinya itu, tempat untuk laut. iya, mereka nungguin dulu Wah. sampai nungguin laut tuh bakal dateng gak sih, sampai mereka tuh udah nungguin laut gak dateng-dateng. Jadi kayak itu yang paling Pridea ingat ya. Sedih juga. Sesayang itu loh mereka sama laut. Oke. Karena itu ini nih, tokoh yang paling kalian suka siapa? Boleh laut, Anjani atau yang lain nih? Pridea? Paling suka sih Asmara. Asmara. Asmara Iya, siapa? Adiknya laut. Iya. Kenapa suka sama Asmara? Karena Asmara ini pekerja keras. Sama dia tuh sayang banget sama kakaknya. Sampai kakaknya udah hilang aja, dia tetap nyariin kebenaran buat kakaknya. Butuh keadilan ya, Iya. walau kakaknya udah nggak ada. Kalau Getsa, siapa sih tokoh yang paling Getsa suka? Kalau saya sih suka Laut sama Kinan ya. Oke. Kalau Laut itu karena dia berani, terus tekadnya kuat. Terus kalau Kinan karena dia kan tokohnya cewek, tapi dia tetap berani, nggak takut buat ya mencari keadilan lah gitu. Iya benar-benar. Kalau Kayla nih? Karena tokoh yang saya suka di buku Laut Bercerita itu pastinya Laut, karena dengan cara dia tetap maju walaupun banyak rintangan itu sangat memotivasi saya. Lalu selanjutnya karakter yang saya suka itu adiknya Laut, yaitu Asmara, karena dia tetap ingin mencari kebenaran ini di manakah kakaknya berada. Oke. Sama ya pada suka sama laut atau enggak Asmara. Nih, karena novel ini tuh bagus banget dan mungkin tidak terlihat kekurangannya. Kalau dari kalian yang sudah baca, apa kekurangan dari novel ini menurut kalian? Boleh Getsa? Menurut saya yang kurang itu dari diri saya sendiri ya, itu alurnya sih. Karena kan buku ini tuh memang buat mahasiswa ya. Iya. Terus bahasanya berat, alurnya juga maju mundur gitu. Jadi kalau misalkan nggak teliti, itu buat dibaca lanjut rada bingungin gitu. Kalau Pridea nih, apa sih yang kurang menurut Pridea? Kurang lebih sama juga kayak Getsa ya. Alurnya? Iya, alurnya Oke. agak ngebingungin di awal. Kalau misalnya nggak kurang fokus baca tuh, ya jadinya bingung. Jadi bingung. Kalau misalnya kita kekurangan satu halaman, itu pernah nggak sih? Pernah. Pernah. Itu agak jadinya bingung. Terus balik lagi, oh ternyata. Oh, ini belum lewat. terbaca. Kalau Amanda, apa yang kurang menurut Amanda? Kalau masalah alur, saya sudah kayak memprediksi alurnya itu bakal maju mundur. Mm-mm. Ceritanya dari awal aja udah kelihatan berat. Tapi ini cuma yang dari yang buruk dari saya. Yang saya harapkan adalah ending itu happy ending, bukan sad ending. Tim happy ending ya Amanda ini ternyata. Kalau Kayla? Sama seperti yang lainnya alurnya, karena alurnya juga bikin bingungin karena maju mundur, terus juga bahasanya terlalu baku, jadi susah untuk dicerna. Iya. Apa yang kalian tangkap dari novel ini? Pengaruh dari novel ini untuk kalian ataupun kita tuh menurut kalian apa? Boleh Amanda duluan? Menurut saya sih yang saya dapat di sini tuh kalau kita tuh harus konsisten dan memiliki tekad yang teguh gitu. Kalau saya belajar bahwa kita tuh harus mengejar apa yang kita inginkan. Konsisten ya. Kalau Getsa nih, pengaruhnya untuk Getsa apa?
apa ya, bisa lebih berani, terus harus punya tekad yang kuat, terus sama kayak Kak Amanda tadi konsisten. Iya benar-benar. Pesan moral untuk kita semua, gak cuma kalian ataupun saya. Kita semua yang membaca tuh apa? Boleh diwakilkan oleh Pridea. Pesan moralnya itu, kalau menurut saya, kalau kita punya kemauan, kita harus Mendapatkan Iya. itu. Selagi itu positif Iya. ya, benar-benar. Karena novel ini tuh nyari sempurna dan banyak banget bagian yang kalian suka. Ada nggak sih bagian yang kurang kalian suka atau bahkan kalian nggak suka itu, atau ternyata nggak ada, suka semua? Boleh Amanda dijawab? Saya pribadi, menurut saya itu bukunya udah bagus, Iya. tapi saya tuh mengharapkan happy ending. Tetap happy ending ya. Jadi maunya happy ending, tapi itu yang saya harapkan. Bukunya udah dikemas dengan baik kok, bahkan kayaknya lebih baik untuk sad ending daripada happy ending. Wow, kalau Getsa nih, ada nggak sih yang Getsa kurang suka gitu? Kurang lebih sama ya kayak Kak Amanda, terus kurang sukanya pas ngeliat aktivis-aktivis disiksa gitu, karena Disiksa. terlalu kejam aja gitu. Padahal itu inti ya dari Iya. ceritanya tuh, tapi kita nggak suka. Kalau Pridea, ada nggak yang bagian Pridea kurang suka? kurang suka, bukan kurang suka ya, lebih ke pas bacanya tuh kesel gitu. Iya benar. Waktu aktivis-aktivis ini tuh udah ditangkap, terus ketahuan siapa yang berkhianat. Wah, nah itu tuh kesel banget, kayak selama ini dia gitu. Yang berkhianat Iya. tuh anggota aktivis juga? Iya, Wah. dia kayak mata-mata gitu. Oh, jadi anggota aktivis itu tertangkap karena orang ini? Iya, ada mata-matanya. Waduh, ternyata ada pengkhianat ya. Pengkhianat ada di mana-mana. Kalau Kayla nih, apa sih yang bagian kurang Kayla suka? Sama kayak Getsa, gimana si aktivis-aktivis ini disiksa. Itu Iya. menurut saya tuh kejam banget dan kasihan banget. Kasihan banget. Iya. Ada nggak nyata menyelamatin gitu? Ada. Emang berani? Enggak. Nah, kan ada nih bagian di awal-awal si Laut dan anggota aktivis itu tertangkap. Perasaan kalian tuh atau reaksinya gimana sih? Atau marah, ikut marah gitu? Boleh Getsa dijawab? Pas awal-awal baca itu sih ikut panik ya, panik pas dia ketangkap gitu. Terus sedih aja gitu karena mikirin keluarganya gitu. Oke. Udah sih gitu aja. Kalau Pridea, Sama panik. panik juga? Paniknya kerasa sampai ke saya. Terus khawatir sama dia. Laut tuh kan udah jadi buron tuh udah lumayan lama, dia udah pindah-pindah tuh udah lumayan lama. Oke. Dan sampai akhirnya dia ketangkep tuh jadinya sedih, Panik. Nangis nggak? Enggak Kayak biar sih. kayak temennya Amanda gitu. Kalau Amanda gimana? Tegang. Kok bisa gitu tangkap? Karena saya percaya bahwa main karakter selalu bisa apa aja di film menang, tapi di sini sangat ketangkep. Enggak, ternyata di sini main karakternya kalah ya. Kalau Kayla? Lebih ke panik sama kayak Kak Pridea Mm-mm. sama Getsa. Karena di situ paniknya takut nanti kelanjutannya gimana, si lautnya nanti nasibnya gimana, kayak gitu aja sih. Oke. Nah, pendapat kalian tuh apa sih di novel ini? Menurut kalian novel ini tuh gimana pendapatnya kalian? Boleh Amanda? Bukunya bagus, dikemas menjadi dengan baik, Mm-mm. menceritakan kejadian nyata yang ada di lapangan ya pada tahun itu. Oke. Benar realistis, benar realistis. Kalau ini kan fiksi historis ya, Iya. tapi ceritakannya benar-benar detail dengan kejadian dan peristiwa dan hal itu, dan cara mereka mengumpul dari kemudian itu ya di situ tuh, oh ternyata begini loh mereka itu dulu. Oke. Semua terkemas dengan baik. Emang itu latar belakangnya tahun berapa sih kalau boleh tahu? Ada yang inget nggak? Aku lupa nih. Orde Baru. Iya, tahun berapa kira-kira? 1998. Oh, 1998. Oke.
Kalau Kayla nih, pendapat Kayla tentang novel ini bagaimana? Bukunya bagus, terus juga diceritakan dengan baik, dan jadi pas kita baca bukunya juga jadi kita keikut flashback pas tahun di masa itu. Oke. Nah, ini nih ada pertanyaan terakhir yang paling umum lah. Harapan kalian setelah baca novel ini tuh apa sih? Harapan untuk Indonesia. Apa sih harapannya? Boleh Getsa dijawab? Harapan kedepannya semoga bisa lebih baik gitu. Terus apalagi terutama buat keadilan gitu. Ya semoga intinya lebih baik lah gitu. Kalau menurut Pridea, apa Kalau harapan Pridea untuk kurang Indonesia lebih sama sekarang? ya. Semoga jadi lebih baik. Semoga kita bisa lebih bisa bebas berbicara, Berekspresi, berpendapat. segala macam ya. Nah, kalau nih terakhir aku minta satu pendapat dari Amanda. Harapan Amanda untuk Indonesia sekarang. Ya kurang lebih kayak mereka menjadi lebih baik. Ya dari Pancasila kita tahu juga kita tuh harus menomorsatukan ketuhanan, namun keadilan juga penting. Iya, seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu saja podcast dari kami. Jangan lupa untuk baca novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa baca.